keinginan dia untuk membangun komunitas menggunakan ide dia, kemudian dia juga menerapkan protokol kesehatan. Tapi dia juga memberikan pelatihan kepada customer-customernya, jadi berdaya. Itu luar biasa, Pak. Pada pelaksanaan lomba video yang ketiga ini, memang kita fokus kepada tema yang menyampaikan atau ingin menyampaikan pesan bahwa pertanian ini merupakan sektor yang prospektif untuk para generasi muda dapat terjun ke dalam bisnis pertanian. Jadi sesuatu yang positif ini perlu kita sampaikan kepada publik secara kuat dengan menampilkan cerita-cerita, success story, kemudian motivasi-motivasi dari teman-teman petani milenial, pengusaha muda, agar teman-teman yang ada di luar sana bisa mendapatkan lesson learn dari video atau dari kisah yang disampaikan melalui video-video yang kita lombakan kali ini. Dunia pertanian ini juga keren. Zaman dulu itu kan orang bertani mungkin untuk kebutuhan pangan untuk keluarganya atau untuk diri sendirinya masing-masing gitu kan. Cuman sejak tahun 2014 kita sudah melestarikan sekitar 500 jenis tanaman, padi, atau juga jagung-jagungan, kacang-kacangan, dan umbi-umbian yang kami lestarikan bersama petani mitra. Kopi Giyanti adalah kopi asli dari pegunungan Giyanti yang ditanam oleh masyarakat sekitar Gunung Giyanti, yang ditanam dengan cara tumbang sari dengan rempah. Sejauh ini usaha pertanian tidak susah tapi menyenangkan, karena disinilah kita bisa berinteraksi dengan petani, di sini kita bisa helping more people, membantu orang lebih banyak, dan tentunya bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di rumah tangga. Kami terbentuk dalam suatu wadah kelompok ya, yang nama kelompoknya Tunas Muda dengan jumlah anggota 23 orang. Nah, dengan hadirnya kelompok saat ini sangat-sangat terbantu. kita memulainya dari membuat kebun sendiri, kita jual hasil kebunnya, kemudian kita ekspansi ke penjualan peralatan berkebun dan edukasi berkebunnya. Bersama warga sekitar kami mengelola sebuah kampung yang tadinya tidak terlihat, sekarang menjadi kampung yang mudah-mudahan memikat. Jadi kami memanfaatkan ibu-ibu rumah tangga muda yang memang nggak ada pekerjaan, jadi kami pekerjakan. Yang asik dari pertanian anggrek ini, ya gimana cara merawat, mulai dari pembotolan, terus keluar dari botol, sampai akhirnya anggrek itu siap berbunga. Akhirnya saya dapat ilmu cara bercocok tanam untuk produk hortikultura. Nah, setelah saya resign, karena menengok situasi di lokasi di tempat saya ini kondisinya sangat minim lahan, makanya kita beralih untuk mencoba hidroponik. Dan ini ilmu kita dapat secara otodidak. Selain Bospres, Bung Weda juga ciptakan aplikasi petani muda keren yang berisi big data komoditas pertanian. Nah, dengan aplikasi ini, petani bisa tahu stok komoditas pertanian setiap saat, sehingga kegiatan produksi dan peta pemasaran bisa direncanakan. Jadi untuk generasi milenial, jadi petani atau peternak itu tidak menjijikan kok. Justru petani atau peternak itu punya andil besar untuk kelangsungan hidup manusia, karena petanilah yang menyediakan makanan untuk kita makan sehari-hari. Kini Imam dan Saiful masih berproses dalam pengembangan lemon hingga produk olahan dalam kemasan yang lebih praktis untuk dikonsumsi. Pada awalnya saya hanya menjadi dropship, jadi dari para petani saya mulai menjual anggrek perlahan, kemudian saya mengumpulkan modal. Nah, dari modal itu saya berhasil membuat greenhouse, kemudian membuat kebun sendiri dan melakukan pembibitan sendiri. Secangkir kopi bagiku bukan sekedar minuman yang kuminum saja. Lebih dari itu. Secangkir kopi adalah kehidupan yang terus bergulir. Aromanya selalu menyeruak bersama rasa haru yang candu. Ada proses panjang yang harus dihargai dengan begitu mahal dan tinggi.
Tentu saja, aku perlu bantuan orang lain. Dengan rendah hati, kuajak warga di sekitarku untuk membantuku. Tangan-tangan itulah yang dengan telaten membantuku mewujudkan mimpi itu. Pada akhirnya, bukan cuma aku yang berproses di sini, tapi juga mereka. Bukan cuma aku yang ingin mencapai kesejahteraan, tapi juga tangan-tangan telaten itu. Tiap langkah yang penuh dengan pengharapan setiap harinya, juga doa-doa dari setiap keringat dan lelah yang diberikan. Dan hasil memang tidak pernah mengkhianati proses.